yang mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya an-nasi yakni mengundurkan, mengulurkan, menangguhkan, menggantinya dengan bulan yang lain itu hanya tambahan dalam masalah kekufuran. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bulannya. Bukan cuma sekedar bilangan pokoknya 4 bulan yang ada dalam 12 itu, bukan. Barakallahu fikum. Tapi memang sudah Allah tentukan bulannya sehingga tidak boleh digeser-geser, tidak boleh diganti-ganti. Mereka orang-orang kufar menggeser-gesernya. Pokoknya kita mau perang sekarang. Nanti bulan Dzulqa'dah ini, Dzulhijjah ini nanti kita geser ke tempat yang lain, yang di sana kita tidak akan berperang. Subhanallah. Baik. Hukum Allah Subhanahu wa taala mereka permainkan. Makanya Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Baik. Di sini dikatakan innal ladzi kanat taf'aluhu al-arabu fil jahiliyati min tahrimi arba'ati asyhur min as-sanati adadan la tahdidan bi asma'il asyhur. Pokoknya mereka mengatakan pokoknya 4 bulan, terserah maunya kami di mana terserah, pokoknya 4 bulan tidak boleh berperang. Sehingga mereka geser-geser, oh nanti saja di bulan sekian kita tidak berperang. Mereka tukar. Masya Allah. Yudillu bihil ladina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama. Syaitan yang menyesatkan mereka. La haula illa billah. Yuharrimunahu 'ama yuhillunahu 'ama yuharrimunahu 'ama. Oh tahun ini kita haramkan di bulan ini. Kemudian di tahun berikutnya enggak. Tahun berikutnya pokoknya mereka geser-geser sesuai dengan kehendak mereka, maunya mereka. Jadi syaitan yang menjadikan mereka berbuat demikian, mempermainkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, zuyyina lahum su'u a'malihim. Syaitan menghias-hiasi perbuatan jelek mereka itu menjadi indah, sehingga mereka tetap terus melakukannya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang kafir. Baik. Kalau memang Allah sudah tentukan waktunya, ya jangan digeser-geser. Sama seperti pelaksanaan ibadah haji. Pokoknya Allah telah menentukan waktunya sekian. Barakallahu fikum, di bulan haji. Dari bulan Dzulhijjah. Ketika terjadi insiden pada saat itu di Mina, ada orang kufar yang dungu mengomentari, kenapa sih harus di bulan itu dibagi 2 saja agar supaya tidak terlalu padat, tidak terlalu banyak orang. La haula illa billah. Mereka tidak tahu syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang kufar adalah orang-orang yang tidak mau terikat, suka merubah-rubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Baik. Sementara orang-orang mukmin adalah orang-orang yang diatur, sudah ditentukan. Barakallahu fiikum. Bukan mau-maunya kita, lah, tapi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu perkara baru dalam syariat ini tertolak. Yang bahasa lainnya adalah bid'ah. Baik. Sampai kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama ini. Urusan dunia terserah kalian. Terserah. Selama tidak ada larangan dalam syariat, silakan urusi urusan dunia kalian. Di bidang kehidupan Anda silakan, pertaniannya silakan, bikin inovasi-inovasi, adakan penelitian, lakukan pengembangan dalam masalah ini, silakan. Baik. Yang dulunya bercocok tanam padi 9 bulan, 7 bulan baru bisa panen, sekarang walillahilhamd dengan penemuan dan teknologi 3 bulan lebih orang sudah bisa panen.
dalam satu tahun 3 kali boleh orang melakukan pemanenan. Silahkan. Tapi urusan agama tidak boleh. Kita hanya diperintahkan mengikuti ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Tidak boleh kita melakukan sesuatu, tidak boleh kita meyakini sesuatu kecuali ada tuntunan dan contohnya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan dalam syariat kita ini yang tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka amalannya tertolak. Barakallahu fiikum. La haula wala quwwata illa billah. Zina lahum su'u amalihim. Syaitan inilah yang menghias-hiasi amalan jelek mereka sehingga nampak menjadi indah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk bagi orang-orang kafir. Barakallahu fiikum. Ini namanya tadi mau mengacak agama, mau diacak, maunya dia lah. Baik. Tidak demikian adanya. Islam ini adalah al-istislam, penyerahan diri. Barakallahu fikum. Islam adalah penyerahan diri. Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Anda muslim, Anda harus apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh melakukan ketaatan. Apa yang menjadi perintah dilakukan, apa yang menjadi larangan ditinggalkan. Itulah Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Inilah definisi Islam. Barakallahu fiikum. Oleh karena setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang adanya orang-orang yang barakallahu fiikum, orang-orang yang mau merubah agama ini, mau merubah syariat ini, Allah tidak beri hidayah mereka. Kemudian Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi, sudah dikatakan dari awal-awal bahwa ketika Allah memanggil orang beriman mesti ada apa? Ada perintah yang harus dilakukan, ada larangan yang harus kita hindarkan diri daripadanya, atau ada tuntunan, barakallahu fiikum, peringatan-peringatan, tambih, atau ada pengkhabaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yakini. Kali ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum infiru fil ardi infiru fi sabilillah saqaltumil ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ketika kalian diajak untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala saqaltumil ard, kalian malas. Barakallahu fiikum. Ini berkenaan dengan apa? Perang Tabuk, yang dari pembahasan kita sebelumnya memang perang Tabuk. Perang Tabuk inilah perang yang dilakukan Rasulullah SAW dan orang-orang diajak untuk melakukannya, mengikutinya. Semua diperintah oleh Rasulullah SAW, dimobilisasi oleh Rasulullah SAW. Semuanya harus ikut perang, kecuali orang-orang yang memiliki udzur. Selama dia masih sehat, dia mampu, semuanya harus ikut perang. Karena yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Karena ini adalah mobilisasi umum, terkumpul sekitar 30.000 pasukan perang. Barakallahu fiikum, kaum muslimin. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Kenapa ketika kalian diajak untuk jihad fi sabilillah kalian bermalas-malasan, kalian lebih cenderung ke dunia? Pada saat itu ketika diajak untuk berperang di Tabuk, kondisi cuaca sangat panas. Di sisi lain buah korma mulai matang. Barakallahu fiikum. Tentunya orang lebih cenderung untuk tinggal di rumahnya, di kampung halamannya. Kalau keluar kan panas.
Sementara kalau tinggal di kampung halaman, walaupun panas kan banyak pohon korma, banyak buah yang mereka bisa petik di musim itu. Barakallahu fikum. Apakah karena itu kalian tidak mau ikut perang? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih senang, lebih mengutamakan, lebih mengunggulkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Baik. Allah mempertanyakan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyemangati mereka dengan kata-kata fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sangat sedikit. Sebanyak apapun dunia ini tetap sedikit, dan sedikitnya pun terbatas. Ada masa-masanya. Barakallahu fikum. Ada masanya, tidak kekal abadi dan tidak terus menerus. Sebanyak apapun itu adalah sedikit, dan sedikitnya pun terbatas. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbandingan antara dunia dan akhirat, kenikmatan dunia ini dan kenikmatan akhirat, sama seperti ketika salah seorang di antara kalian mencelupkan tangannya ke lautan, telunjuknya maksudnya, dia masukkan telunjuknya ke lautan, kemudian dia tarik ulang ke atas, maka yang lengket di tangannya itulah dunia, dan yang tersisa dari lautan yang luas itu adalah akhirat. Jadi tidak ada bandingannya. Barakallahu fikum. Taib. Oleh karena itu senantiasa para ulama kita mengatakan dan memberi peringatan agar supaya bersabar sesaat. Di dunia ini bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesaat. Karena hidup kita ini cuma sebentar. Sesaat. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi umat Muhammad SAW yang umurnya antara 50 60 tahun. Baik. Dan sedikit sekali yang melewati itu. Sesaat. Kelas kita sekarang umur berapa? 50-an. 40-an. Ada yang 60-an. Barakallahu fikum. Tidak lama lagi. Beda dengan umat-umat dahulu, ribuan tahun mereka, ratusan dan ribuan tahun mereka diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Muhammad SAW, ini cuma begini umurnya. Maka bersabarlah sesaat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi kekal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Setelah orang masuk ke akhirat, dia tidak mengira bahwa sebenarnya hidup di dunia itu cuma sehari atau setengah hari. Ketika orang-orang nanti ditanya di hari akhirat, qala kam labistum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Pertanyaannya berapa tahun? Ya kan? Mestinya ada menjawab 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Mereka berkata, labisna yauman aw ba'da yaum, kami tinggal di dunia itu cuma sehari atau setengah hari. Demikian mereka merasakannya. Fas'alil adin, tanyalah orang-orang yang hitung-hitung berapa lama mereka di dunia. Cuma mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan, bahwa begitu cepatnya berlalu kehidupan dunia ini. Maka barakallahu fikum, sesaat. Barakallahu fikum. Kita berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap kita istiqamah di atas kebenaran ini, di atas kebaikan ini, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, penutup kehidupan yang baik. Barakallahu fikum, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.